Tinggi pohon cemara, betapa tingginya, Masya Allah. Salam pembuka untuk bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dan mendapatkan nikmat yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pada pengikutnya sampai akhir zaman. Nama saya Oktavia Rianti dengan NIM 1901045 akan membawakan materi mengenai kesehatan menurut pandangan Islam. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan seseorang dalam hidupnya produktif secara sosial dan ekonomi. Menurut WHO pada tahun 1948 menyebutkan bahwa kesehatan adalah suatu keadaan fisik, jiwa, dan sosial, kesejahteraan, dan bukan hanya keadaan penyakit atau kelemahan. Sebagai agama yang sempurna dan lengkap telah menetapkan prinsip dalam menjaga kesehatan tubuh manusia. Islam menjaga kesehatan tubuh manusia dan dengan kebersihan dan melaksanakan syariat yang telah ditetapkan, seperti wudhu dan mandi yang bisa dilakukan oleh umat Islam atau umat manusia di setiap harinya. Sehat adalah kondisi fisik di mana semua fungsi berada dalam keadaan sehat. Tidak ada sesuatu yang begitu berharga selain kesehatan. Karenanya hendaklah kita sebagai manusia bersyukur dan menjaga apa yang kita miliki dan tidak bersifat kufur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua anugerah yang karenanya kita dapat tertipu. Yang pertama adalah kesehatan yang baik, yang kedua adalah waktu yang luang. Dari hadis riwayat Bukhari. Abu Darda berkata, "Ya Rasulullah, jika saya sembuh dari sakit dan saya bersyukur karenanya, apakah itu lebih baik daripada ketika saya menanggung sakit dan saya sabar karenanya?" Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesungguhnya Rasul mencintai kesehatan sama seperti engkau menyukainya." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa bangun di pagi hari dengan keadaan badan yang sehat dan jiwa yang sehat pula, lalu rezekinya dijamin oleh Allah, maka dia seperti orang yang memiliki dunia sepenuhnya." Islam memberikan tuntunan yang benar agar manusia tidak salah jalan dalam masalah kesehatan. Al-Quran dan Sunnah Nabi memberikan gambaran dan penjelasan dalam urusan kesehatan, meliputi kesehatan fisik, mental, lalu lingkungan, dan lain sebagainya. Yang saya akan bahas sekarang mengenai kesehatan fisik dan kesehatan mental. Kesehatan fisik, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, yakni sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Kesungguhan Allah dalam menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya telah menjadi keharusan untuk kita sebagai manusia dalam menjaga dan merawatnya. Allah pun berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Rasa syukur orang atau manusia dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan, yakni kesehatan tubuhnya. Misalnya dengan mandi, gosok gigi, lalu memotong kuku, merawat rambut
dan janggut jika laki-laki, berwudu dan berhitan. Firman Allah yang memerintahkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pakaianmu bersihkanlah dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Firman Allah yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni berisi tentang pakaianmu bersihkanlah, lalu dosamu tinggalkanlah. Quran surat Al-Mudassir ayat 4 dan 5. Dan dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pesan yang sama ditemukan pula dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Dan makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Hal ini dikarenakan jika kita berlebihan dalam makan ataupun minum, bukan saja itu membuat orang menjadi rakus, namun juga dapat mendorong munculnya suatu penyakit di dalam tubuh kita. Karena itu Nabi SAW telah mengarahkan manusia atau umat Islam untuk memperhatikan betul tentang kapasitas perutnya dalam menerima makanan. Disebutkan dalam sabdanya, jika tidak ada sesuatu yang dipenuhkan oleh putra putri Adam, yakni adalah perutnya. Cukuplah bagi putra-putri Adam beberapa suap saja yang dapat menegakkan tubuhnya. Jika memang harus penuh atau memang harus dipenuhkan, maka sepertiga itu untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, lalu sepertiga bagian lagi untuk pernafasannya, dari hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua adalah kesehatan mental. Kesehatan mental seringkali tidak dapat dipisahkan dari kesehatan fisik, karena ketika seseorang mengalami sakit fisiknya atau secara fisik, terkadang itu dapat berpengaruh atau merusak mental dan juga jiwanya. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, keduanya harus ditingkatkan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah kalian menjadi tenang. Quran surat Al-A'raf ayat 28. Kesehatan mental dan pengembangan kepribadian merupakan satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan, yang berkesinambungan dalam mencapai tujuan. Pendidikan sebagai salah satu faktor mewujudkan tujuan hidup, sebagaimana dikatakan Robert Gillage, yaitu education is life and life is education. Dan dalam pelatihan penyihatan. Oke. Apabila manusia telah berhasil melakukan pendidikan dalam pelatihan pendidikan, pengembangan, dan pemberdayaan mental, maka ia akan mendapat yang pertama kesempurnaan jiwa, yaitu integritasnya. Yang pertama adalah jiwa mutmainah yang tentram, yang kedua adalah jiwa rodiyah yang meridoi, yang ketiga adalah jiwa mardiyah yang diridoi, sehingga memiliki stabilitas emosional yang tinggi dan tidak mudah mengalami depresi, stres, ataupun frustasi. Yang kedua adalah kecerdasan uluwiyah. Kecerdasan uluwiyah yaitu kemampuan fitrah seseorang hamba yang soleh untuk melakukan interaksi virtual dengan Tuhannya. Yang ketiga adalah kecerdasan rububiyah, yaitu kemampuan fitrah yang dimiliki oleh hamba yang soleh. Yang keempat adalah kecerdasan ubudiyah. Kecerdasan ubudiyah yaitu kemampuan fitrah orang yang soleh dalam mengaplikasikan ibadah dengan tanpa paksaan atau merasa terpaksa atau merasa dipaksa, yang merupakan suatu kebutuhan utama bagi rohani dan jiwanya. Yang kelima adalah kecerdasan hulukiyah. Kecerdasan hulukiyah ialah kemampuan fitrah seseorang yang soleh dalam berperilaku, bersikap, dan berpenampilan terpuji. Wujud kesehatan mental merupakan solusi pengembangan qalbiyah dan bentuknya terrefleksikan dari struktur kepribadian.
Jika struktur dalam kendali kalbu, maka kemampuan nafsani manusia memiliki potensi positif yang jika dikembangkan secara maksimal akan mendapatkan kecerdasan yang meliputi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan moral, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan beragama. Sekian dari saya, terima kasih. Kampung jalannya terbelah, pohon jatuh, awas menimpa. Jika ada salah, mohon maaflah. Wassalamualaikum, sampai jumpa.